Pada video kali ini, kami akan menjelaskan apa sih itu data warehouse. Data warehouse menurut Barry Devlin IBM adalah pusat koleksi yang lengkap dan konsisten data perusahaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memberikan informasi yang dapat dipahami dan dipergunakan dalam konteks bisnis. Ada juga menurut Bill Inmon. Bill Inmon menyatakan bahwa data warehouse merupakan dasar dari proses pengambilan keputusan. Tentunya, masih banyak pengertian lain menurut para ahli di bidang data warehouse. Setelah kita mengetahui pengertian dari data warehouse, selanjutnya, untuk apa sih data warehouse? Tujuan diadakannya data warehouse untuk apa? Tujuan adanya data warehouse adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, untuk otomasi proses bisnis, dan optimasi proses transaksi, serta menyediakan informasi secara konsisten. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari nomor 3, yaitu proses utama dari data warehouse. Proses dalam data warehouse atau data warehousing. Nah, ada dua nih teman-teman. Ada data warehouse, ada data warehousing. Sebenarnya sama aja teman-teman, tapi istilahnya yang membedakan yaitu data warehouse lebih mengacu ke tempat repositori data sementara. Sedangkan data warehousing mengacu ke proses perjalanan data dari berbagai sumber data hingga masuk ke data warehouse. Nah, data warehouse terdiri dari tahap-tahap berikut ini. 1. Data diimport dari berbagai sumber, data internal maupun eksternal. Kedua, data di cleanset atau dibersihkan dan diorganisir secara konsisten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, data di load atau diekspor atau dimasukkan ke data warehouse enterprise, atau data di load bisa juga diekspor, bisa juga dimasukkan ke data march. Yang keempat, bila diinginkan, data march dibuat sebagai subset atau bagian dari EDW, Enterprise Data Warehouse, atau data march disatukan menjadi Enterprise Data Warehouse. Yang kelima, analisa dilakukan ketika diperlukan. Karakteristik data pada warehouse. Pertama, berorientasi subjek. Data warehouse dirancang untuk menganalisa data berdasarkan subjek tertentu dalam perusahaan atau organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dari data warehouse adalah untuk menyimpan data yang digunakan sebagai penunjang keputusan. Yang kedua, terintegrasi. Data warehouse dapat menyimpan data yang berasal dari sumber data yang berbeda ke dalam satu format yang konsisten dan saling terintegritas satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, data tidak bisa dipecah-pecah karena data yang ada merupakan suatu kesatuan yang menunjang seluruh konsep data warehouse itu sendiri. Yang ketiga, rentang waktu. Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Data warehouse selalu menyerap apapun yang telah diupload oleh data warehouse, dari awal terbentuknya data warehouse hingga yang paling terbaru. Yang keempat, non-volatile. Data warehouse tidak berubah, non-volatile, namun biasanya setiap adanya perubahan yang ada di database operasional akan membuat data warehouse menyerap data yang baru. Kemudian, secara incremental disatukan dengan data sebelumnya. Dengan demikian, data yang ada pada data warehouse tidak dapat diperbaharui atau diupdate, tetapi hanya dapat di-refresh dari data operasional atau sumber data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Skema data warehouse. Skema adalah deskripsi logis dari seluruh database. Ini mencakup nama dan deskripsi record dari semua tipe record, termasuk semua item data terkait dengan agregat. Sama seperti database, data warehouse juga perlu memelihara skema. Data warehouse memiliki 3 model skema, antara lain 1. Star skema, 2. Snowflake skema, 3. Fact Constellation. Star skema. Star skema ini memiliki satu tabel fakta di tengah yang terhubung dengan beberapa tabel dimensi yang saling berkaitan dengan tabel fakta. Dengan note, setiap dimensi hanya memiliki satu tabel dimensi dan setiap tabel memiliki sekumpulan atribut. Snowflake skema. Snowflake skema di mana sebagai penyempurnaan dari star skema yang beberapa dimensi dinormalisasikan menjadi satu set tabel dimensi yang lebih kecil sehingga membentuk seperti snowflake atau kepingan salju. Note, karena normalisasi dalam
snowflake skema, redundansi berkurang, dan oleh karena itu, pemeliharaan dan penghematan ruang penyimpanan menjadi lebih mudah. Fact consultants, skema yang memiliki 2 atau lebih tabel fakta yang terhubung dengan banyak dimensi. Contoh kasus data warehouse. Di sini kami menggunakan contoh data warehouse penjualan mobil. Pengembangan data warehouse penjualan mobil bertujuan agar perusahaan dapat mengorganisasi data penjualan yang dimiliki sehingga memiliki suatu nilai tambah, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pada tingkat manajemen. Sebelum melakukan perancangan data warehouse, yang pertama kali perlu dilakukan adalah menjalankan proses ETL, yaitu Extract, Transform, Load, terhadap data penjualan mobil. Dari proses ETL yang telah dijalankan, didapatkan 8 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. 8 tabel dimensi tersebut adalah tabel mobil, tabel customer, tabel cabang, tabel jenis pelunasan, tabel leasing, tabel lokasi, tabel waktu, dan tabel warna. Serta tabel fakta yang ada adalah tabel fact penjualan. Perancangan data warehouse penjualan mobil menggunakan skema star scheme diterapkan secara jelas. Dari gambar yang ada, dapat dilihat terdapat beberapa tabel yang mengelilingi satu tabel fakta di tengah. Beberapa tabel yang mengelilingi tabel fakta tersebut adalah ada tabel mobil, tabel cabang, tabel customer, tabel jenis pelunasan, tabel leasing, tabel lokasi, tabel waktu, dan tabel warna. Tabel-tabel ini langsung berkaitan dengan tabel fakta yang ada di tengah, maka menggunakan skema star scheme. Tabel data tersebut adalah tampilan data penjualan yang digunakan untuk kepentingan analisis penjualan mobil. Tampilan ini hanya bisa diakses oleh tingkat pengguna sistem admin dan manajer. Namun, tampilan ini memiliki fungsi yang maksimal ketika pengguna sistem adalah manajer, karena dialah yang lebih paham mengenai seluk-beluk penjualan dan strategi yang akan dipakai dalam penjualan mobil. Tampilan tabel ini memiliki beberapa jenis, yakni tampilan data penjualan mobil per gross profit, data penjualan mobil berdasarkan jumlah unit yang terjual, data penjualan berdasarkan cabang unit, dan tampilan data penjualan mobil per lokasi. Maka, dengan adanya sistem data warehouse penjualan mobil ini, data-data penjualan lebih terangkum ke dalam bentuk laporan yang detail berdasarkan dimensi yang telah disaring sebelumnya. Kesimpulan, data warehouse merupakan sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk pelaporan dan analisis. Dengan menerapkan sistem data warehouse yang canggih, sebuah perusahaan atau organisasi dapat lebih jeli dalam melihat peluang pasar dan juga akan memberikan dorongan kepada perusahaan atau organisasi dalam mengambil keputusan strategis yang tepat dan dapat melampaui para pesaingnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami.